Naga-naga lainnya, di bawah pengepungan gabungan 7 atau 8 orang, atau lebih dari 10, dikalahkan satu demi satu. Di antara mereka, beberapa di antaranya sangat arogan. Kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada Manning. Saya khawatir mereka dapat melampaui level dan membunuh keberadaan 4 aspek Raja Dewa. Tidak mengherankan jika begitu banyak orang bergandengan tangan untuk mengalahkan naga itu. Tak lama kemudian, naga yang baru saja keluar diburu dan dibunuh. Lu Ming dan timnya telah kehilangan puluhan orang, tidak terlalu banyak. Sisanya, terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang berbeda, berkumpul bersama, perlahan-lahan terbang turun. Raungan, pada saat ini, terdengar suara nyanyian naga lain dari langit. Suara nyanyian naga itu lebih mengerikan daripada yang tadi. Kemudian, napas mengerikan keluar dan menyelimuti semua orang. Ini, Long Wei, seru seseorang. Mereka tampak jelek, karena kekuatan naga itu terlalu kuat, seperti sebuah planet di tubuh mereka, bahkan di jiwa mereka. Mereka perlu mengerahkan lebih dari setengah kekuatan untuk melawan kekuatan naga ini. Sungguh kekuatan naga yang kuat. Lu Ming mengerutkan kening. Di bawah tekanan kekuatan naga, kekuatan sucinya menjadi sangat samar, yang beberapa kali lebih sulit dari sebelumnya. Kultivasinya langsung ditekan dari Raja Dewa ke Raja Dewa. Raungan, pada saat ini, nyanyian naga meledak, satu persatu naga muncul, mirip dengan naga tadi, tetapi jumlahnya lebih banyak, mencapai ratusan yang mencengangkan. Tidak bagus. Kali ini, bukan hanya Lu Ming, tetapi wajah orang lain juga berubah drastis. Sekarang, kekuatan mereka ditekan oleh kekuatan naga, dan ada begitu banyak naga, bagaimana mereka bisa bertarung? Begitu ratusan naga muncul, mereka menyerang kerumunan. Jeritan terdengar, dan banyak orang secara tidak sengaja terkoyak oleh naga itu. Bahkan jika lebih dari 10 orang bergandengan tangan, itu sia-sia, karena mereka terlalu tertindas. Ini masih mereka. Jika Raja Dewa lebih dari 4 kali, atau Kaisar Dewa datang, mereka akan langsung dihancurkan sampai mati. Raungan, 2 naga, menuju Lu Ming, mereka menyerang. Sudah berakhir, Manning dan yang lainnya, raut wajahnya berubah liar. Bisakah darah primitifku menahan kekuatan naga ini? Saat itu, Lu Ming teringat darah primitif. Ketika pikirannya bergerak, Lu Ming melepaskan sebagian kekuatan darah dewa primitif. Tiba-tiba, lapisan cahaya merah muncul di tubuhnya, dan kekuatan naga itu diimbangi. Benar-benar berguna, Lu Ming sangat senang. Setelah 2 kali mengaum, ia berhasil menangkis serangan kedua naga itu. Terblokir, Manning dan yang lainnya sangat gembira. Namun, Lu Ming dan kelompoknya, yang lain tidak seberuntung itu. Ratusan naga terbunuh. Dalam sekejap, ratusan orang terbunuh. Sisanya, patah hati, mundur dengan panik. Mundur, Lu Ming, Manning, dan yang lainnya, juga mengikuti kerumunan itu kembali, tetapi naga-naga itu meraung, bertarung dengan liar. Naga-naga ini dibentuk oleh barisan besar, tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan dan takut akan hidup dan mati. Mereka hanya tahu cara membunuh dan membunuh penjajah. Jadi, ada orang yang jatuh. Setelah beberapa tarikan napas, ratusan lainnya jatuh. Awalnya ada sekitar 2.000 orang, tetapi sekarang hanya tersisa sekitar 700 orang. Mereka semua adalah tokoh Tianjiao dari berbagai kekuatan besar. Siapapun yang pergi ke Taiksu Sengchao memiliki kemampuan untuk menghancurkan para pahlawan dan menjadi ahli top generasi muda. Tetapi di sini, beberapa tarikan napas, tetapi lebih dari 1.000 orang telah jatuh. Lu Ming sangat merasakan kekejaman alam semesta. Di tempat-tempat kecil, persaingan itu kejam, di tempat-tempat besar, persaingan lebih kejam. Lari, banyak orang berteriak dan kembali dengan panik. Kembali dan temukan jalannya. Para Tianjiao Teran bersayap itu benar-benar menghalangi jalan kembali. Saat itu, ribuan Tianjiao Teran bersayap bergandengan tangan, dan serangan bergulung berubah menjadi gelombang, menyerbu Lu Ming dan yang lainnya. Banyak orang terbunuh secara langsung. Kalian sangat jahat, sialan, para sayap, kalian tidak bisa mati dengan mudah. Banyak orang berteriak, namun sia-sia, para Teran bersayap yang kuat terus-menerus menyerang, menindas mereka. Bahkan lebih dari 10 orang terbunuh setelah kilatan cahaya ilahi. Zun Huang, selama tidak dekat dengan jangkauan segel Wanlong, itu akan baik-baik saja. Ada para master Teran bersayap yang menghalangi jalan di belakang, dan para naga bertarung di depan. Mereka berada dalam situasi putus asa. Akhirnya, banyak orang hanya bisa bergegas ke titik lemah, berharap untuk keluar dari pengepungan dan bertarung dengan cara yang berdarah. Mereka berkumpul bersama, dampak gila, benar-benar mengalahkan beberapa naga, menuju ke bawah untuk membunuh. Lu Ming, Manning, dan yang lainnya hanya bisa berbalik dan membunuh ke bawah. Namun, ada terlalu banyak naga, dan Lu Ming tidak bisa melindungi semua orang. Setelah serangan mendadak, 5 Tianjiao dari Sekte Seng Hodao terkoyak, dan 6 orang tersisa. Mereka berjuang untuk hidup mereka dan membayar harga 5 atau 600 orang. 200 orang yang tersisa akhirnya berhasil menembus pengepungan dan sampai ke bagian bawah. Begitu mereka bergegas ke dasar corong, mereka mungkin bisa memasuki bintang ibu naga. Namun saat ini, suara nyanyian naga yang lebih menakutkan terdengar. Kemudian, satu persatu, naga-naga raksasa muncul. Naga-naga ini memiliki 9 cakar di perutnya. Naga 9 cakar, ada ratusan naga bercakar 9. Meskipun semua naga ini palsu, mereka semua terkondensasi dari barisan besar, tetapi naga bercakar 9 yang terkondensasi masih jauh lebih baik daripada naga lainnya. Sudah berakhir. Tanda seru petik 2. Banyak orang berteriak, tampak putus asa. Di belakang, ada naga-naga lain. Di depan mereka, ada naga bercakar 9. Mereka tidak bisa hidup. Titik lemah ini sama sekali tidak lemah. Terlalu berbahaya. Ini lebih berbahaya daripada 18 titik lemah lainnya 33 tahun yang lalu. 33 tahun yang lalu, 18 titik lemah lainnya, meskipun berbahaya, telah ditembus dan mengungkapkan pendapat mereka di giok mimpi. Mereka tidak begitu berbahaya. Mustahil untuk masuk ke sini. Tidak ada yang bisa. Ini jalan buntu. Raungan. 9 dewa cakar meraung, cakar naga melangkah ke langit, dan satu persatu, Tianjiao menjerit, dan tubuh mereka terkoyak dan hancur. Lu Ming dan yang lainnya juga diserang oleh lebih dari 10 naga bercakar 9. Mundur. Pada saat ini, Lu Ming menarik Manning kembali dengan cepat. Sekarang, dia hanya bisa mengurus Manning, dan orang-orang lain dari Sekte Pedang Api Suci tidak bisa mengurusnya.
Manning, memberinya giok mimpi, kebaikan ini, tulisnya. Dalam proses mundur, Lu Ming mengendalikan gerbang utama, terus-menerus menangkis beberapa naga di belakang, dan menghindari serangan naga bercakar 9 di depan. Namun, yang lainnya tidak seberuntung itu. Mereka terbunuh satu demi satu. Dalam sekejap, hanya Lu Ming dan Men Ning yang tersisa. Semua yang lain tewas, hanya Lu Ming dan Men Ning yang tersisa. Tentu saja, mereka menarik perhatian semua roh naga. Naga-naga yang tersisa bertarung melawan Lu Ming dan Men Ning secara berurutan. Momentum mereka sangat dahsyat. Tampaknya Lu Ming dan Men Ning akan terkoyak di saat berikutnya. Lebih dari beberapa ratus naga membunuh Lu Ming dan Man Ning, dan mereka masih berada di bawah kekuatan naga yang mengerikan, bagaikan dua semut kecil, seolah-olah akan terkoyak dalam sekejap. Raungan. Pada saat ini, nyanyian naga yang lebih agung terdengar. Lu Ming menyerap semua darah dewa primitif. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi naga primitif yang besar. Sebagai naga primitif, kekuatan naga di sekitarnya sama sekali tidak berpengaruh padanya. Dan tubuhnya memancarkan kekuatan naga yang lebih kuno dan lebih murni. Di bawah tekanan kekuatan naga ini, segel naga yang terkondensasi dari segel naga tampaknya telah sangat tertekan dan kekuatannya telah menurun. Cakar Lu Minglong turun, dan 7 atau 8 naga meledak dalam sekejap. Kemudian naga-naga itu mengelilinginya, lebih dari selusin dari mereka diledakkan olehnya. Ini, Men Ning terkejut. Tanpa diduga, Lu Ming berubah menjadi naga primitif. Itu naga primitif. Apakah dia naga? Bukan, dia ras manusia. Itu tubuh dewa primitif. Anak ini telah mengolah tubuh dewa primitif hingga mencapai tingkat darah dewa asli. Banyak pemain sayap meraung. Dia bisa mengubah dewa menjadi naga primitif. Jika dia membawanya ke bintang induk klan naga, akankah dia bisa memanfaatkan lebih banyak peluang daripada yang lain? Mungkin, bisakah itu benar-benar membuat perbedaan? Banyak orang merasa bangga dan mata mereka mulai berbinar, terutama beberapa karakter jahat. Di masa kejayaannya, ada banyak jenis naga. Meskipun telah hancur, pasti banyak peninggalan yang tersisa. Peninggalan ini tidak berbahaya, tetapi jika dibawa, pasti akan sangat membantu. Banyak orang merasa bangga. Raung, saat ini, Lu Ming membunuh dan membunuh semua naga, baik yang bercakar 6, bercakar 7, atau bahkan bercakar 9. Semua ini bukan naga sungguhan, melainkan terbentuk oleh formasi. Mereka semua bukan lawan Lu Ming dan dibunuh oleh Lu Ming. Dalam sekejap, tak banyak yang tersisa. Nak, pergi dari sini. Kau tak perlu menjelajah lagi. Saat itu, Tian Jiao dari manusia bersayap sedang minum. Haha, Lu Ming menanggapi dengan acuh tak acuh, mencabik-cabik naga bercakar 9 yang terakhir. Ia melayang di sana tanpa berniat mundur. Nak, kau dengar aku bicara. Mundur, kami tak butuh kau menjelajahi jalan. Dan para tera bersayap meraung. Bodoh, sekelompok manusia burung. Lu Ming berkata dengan dingin. Apa katamu? Beraninya kau? Beberapa orang bersayap meraung dengan bangga. Lu Ming berani mengatakan itu kepada mereka. Mereka adalah ras manusia bersayap, tetapi mereka berada di peringkat 130 dalam daftar klan Hong Huang. Mereka adalah ras teratas dan berstatus tinggi. Lu Ming, beraninya kau berbicara kepada mereka dengan nada menghina seperti itu. Kali ini, Lu Ming mengabaikan mereka dan melihat ke dasar corong. Sepertinya jika dia melangkah lebih jauh, dia akan dapat memasuki bintang ibu naga, tetapi entah mengapa, Lu Ming masih merasakan krisis. Ada bahaya, tidak sesederhana itu. Namun Lu Ming memutuskan untuk membuat terobosan. Mustahil untuk menyerah. Di sini, dia berubah menjadi naga primitif, masih memiliki keuntungan, tetapi mundur untuk menghadapi kaisar, dia tidak bisa melawan. Lu Ming mengabaikan manusia bersayap dan perlahan mendekati bagian bawah. Sikap ini membuat para manusia bersayap marah. Mencari kematian, tangkap orang ini. Tiba-tiba, puluhan Tian Jiao manusia bersayap menyerbu ke arah Lu Ming. Naga-naga itu baru saja dicabik-cabik oleh Lu Ming, jadi untuk sementara waktu, tidak ada naga baru yang muncul. Tian Jiao, ras manusia bersayap, segera mendekati Lu Ming. Namun, kekuatan naganya masih ada. Di daerah sekitar Lu Ming, Tian Jiao dari ras manusia bersayap ini dihancurkan oleh kekuatan naga, dan kekuatan mereka menurun drastis. Bunuh, Lu Ming berteriak dan tiba-tiba berbalik untuk membunuh ras manusia bersayap ini. 9 cakar naga mencabik-cabik mereka. Ah, beraninya kau, seorang ras manusia bersayap meraung, dan langsung terkoyak oleh cakar naga tersebut, jatuh di tempat. Kemudian, cakar naga lainnya juga mencabik-cabik mereka. Satu persatu ras manusia bersayap Tian Jiao menjerit, tubuhnya terus-menerus meledak. Dalam beberapa detik, puluhan ras manusia bersayap Tian Jiao dibunuh oleh Lu Ming, dan tak satu pun dari mereka yang tersisa. Lu Ming mengambil cincin penyimpanannya. Meskipun ras manusia bersayap Tian Jiao ini sangat kuat, mereka masih jauh dari lawan Lu Ming jika ditekan oleh kekuatan naga dari 10.000 segel naga. Mereka dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Kau, berani. Sisa manusia bersayap itu kebingungan, lalu beberapa orang meraung marah dan membunuh seluruh tubuh. Beraninya seseorang membunuh Tian Jiao dari ras manusia bersayap mereka. Apakah ini hukuman mati? Sekalipun ras itu lebih kuat dari mereka, mereka tidak berani membunuh kebanggaan manusia bersayap mereka dengan mudah, karena di belakang mereka berdiri klan malaikat di antara 10 ras teratas. Jika kau menyinggung mereka, kau mungkin menyinggung klan malaikat. Setiap ras harus ditimbang. Namun Lu Ming, seorang raja dewa yang sangat buruk, berani membunuh Tian Jiao dari ras manusia bersayap mereka, dan puluhan dari mereka terbunuh. Sekelompok burung yang berbeda-beda, aku membunuh satu, berani datang. Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Orang-orang bersayap teran ini, kuat dan mendominasi, biarkan dia bicara, dia telah bergerak untuk membunuh hati. Apapun identitasmu, bunuhlah. Lagi pula, dia datang dari ziarah suci Taiksu yang jauh. Tidak ada yang tahu latar belakangnya. Sekarang dia sendirian dan tidak ada hubungannya dengan apapun. Apakah kau seorang bersayap atau malaikat? Jika kau menyinggungnya, kau bisa membunuhnya. Kau, banyak teran bersayap terlihat jelek, tetapi untuk sementara, tidak ada yang berani maju. Puluhan orang itu terbunuh seketika. Sekelompok burung, jangan berani-berani. Lu Ming mencibir. Bagaimanapun, membunuh puluhan orang juga membunuh mereka. Lu Ming juga ingin merangsang Tian Jiao, anggota klan bersayap, untuk membunuh lebih banyak orang. Benar saja, Tian Jiao bersayap yang arogan ini tidak tahan, meraung ke langit, membunuh kesempatan menjadi api yang berkobar, akan terbakar.
Aku akan membunuhnya. Siapa yang bersamaku? Seorang teran bersayap keluar dengan bangga. Bulu pria itu berwarna kuning kemasan, seolah dituang ke dalam emas, penuh wibawa. Itu Yubo, banyak makhluk bersayap bermata. Di antara mereka, meskipun 3 makhluk bersayap murai dikenal sebagai dewa setingkat, mereka tidak lagi terkenal. Di dalam makhluk bersayap teran, hanya ada satu tangan yang dapat menghitung mereka yang dapat bersaing dengan Yubo dalam perang dunia di level yang sama. Oke, aku akan bersama Yubo. Aku juga, ada lebih dari selusin makhluk bersayap teran yang melangkah keluar. Mereka memahami bahwa titik lemah di area itu adalah penindasan kekuatan naga, dan Luming, yang telah menjadi naga primitif, tidak akan ditekan. Mereka yang masuk akan mengalami penindasan yang kuat. Bagaimanapun juga, kultivasi Luming hanyalah salah satu bagian penting dari Senjun, dan kultivasi Yubo adalah 3 serangkai Senjun, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Bahkan jika dia ditekan, dia bisa membunuh Luming. Mereka percaya itu. Terlebih lagi, ada Tianjiao teran bersayap lainnya untuk membantu. Sua, Yubo dan yang lainnya terbang menuju Luming. Maning, tersembunyi di sisikku. Luming berbicara kepada Maning, dan sisik besar terbuka. Terima kasih banyak. Manning mengucapkan terima kasih. Dia tahu bahwa jika tidak ada Luming, dia akan mati di sini. Dengan satu gerakan, Manning memasuki sisik Luming. Bentuk tubuh Luming saat ini adalah beberapa juta meter panjangnya. Maning memasuki sisik seperti sebutir debu, yang tidak berpengaruh sama sekali. Saat ini, Yubo dan yang lainnya telah memasuki ruang lingkup titik lemah. Mereka terkejut dan wajah mereka berubah. Karena mereka merasakan penindasan yang kuat, kultivasi rangkap 3 Yubo Senjun bahkan ditekan ke tingkat tahap awal dualitas Senjun, yang mirip dengan terobosan dualitas Senjun. Lebih dari cukup untuk membunuh bocah itu. Yubo melontarkan serangan mematikan yang dahsyat. Kekuatan tempurnya sangat dahsyat. Di antara manusia sayap, hanya sedikit yang bisa menandinginya di perang dunia dengan level yang sama. Sekarang, kultivasinya lebih tinggi dari Luming, dan ia yakin bisa membunuh Luming. Nak, matilah untukku. Yubo berteriak dingin, tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan yang terang, berubah menjadi seberkas pedang, menebas Luming. Namun, di salah satu cakar naga Luming, sebuah tombak panjang muncul, yang merupakan senjata ajaib. Tombak ajaib super itu sangat besar. Ia menyapu dan langsung menghancurkan pedang itu. Bunuh! Yubo berteriak dan bergegas ke arah Luming. Sepasang sayap emas memancarkan cahaya cemerlang dan berubah menjadi 2 pedang besar. Keduanya berwarna emas. Panjangnya mencapai 1 juta meter. Mereka membelah Luming menjadi 2. Maju! Jantung Luming berdetak kencang, tombak itu melesat keluar, dan cahaya pedang lawan saling bertabrakan, memicu badai dahsyat, momentumnya meluap. Kemudian, Luming melangkah keluar dari langit, 9 cakar naga terus-menerus mencabik kehampaan, menuju Yubo. Boom, boom, kehampaan bergetar, cakar naga Luming melangkah turun, dan kehampaan langsung terkoyak, yang sangat mengerikan. Khususnya, senjata sihir super itu, berubah menjadi sinar cahaya, kecepatannya luar biasa, terus-menerus menusuk Yubo. Tubuh primitif, apa kau pikir aku tidak memilikinya? Apa kau pikir aku tidak bisa melepaskan belenggu seni rahasia asli? Yubo berbicara dengan acuh tak acuh, dan tubuhnya bersinar lebih terang. Sebuah pedang emas muncul. Pedang ini adalah seni rahasia asli Yubo. Di atasnya, pedang itu memancarkan aroma kuno dan juga memotong belenggu. Selain itu, tubuh Yubo terus-menerus mengeluarkan pisau, membuat tubuhnya tampak seperti pisau perang. Tubuh pisau, hati Luming tergerak. Jelas, Yubo juga berlatih keterampilan rahasia fisik, semacam tubuh pedang, yang mirip dengan tubuh pedang Yuanling milik Kaisar Jianyi. Yubo, melepaskan seluruh kekuatannya, berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan membunuh Luming. Setelah bertabrakan dengan Basenji, itu meletus menjadi raungan, yang langsung terbang keluar. Namun, tubuh Yubo juga mundur ke belakang. Orang ini tidak lemah. Mata Luming berkilat. Yubo telah ditekan di masa-masa awal dualitas Senjun, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dia telah mampu bersaing dengannya. Luming memperkirakan bahwa kekuatan tempur Yubo di perang dunia pada level yang sama hampir setara dengan Murong Kyusui. Tentu saja, masih ada perbedaan antara Yubo dan Murong Kyusui. Level Tianjiao ini memang sangat menakjubkan. Namun, Yubo semakin terkejut. Apakah ini tubuh roh asli yang telah mengolah darah primitif? Sungguh mengerikan, tapi aku akan membunuhnya hari ini. Yubo meraung dalam hati, lalu berteriak, aku akan menyerang, kau bantu aku. Saat suaranya jatuh, Yubo membunuh Luming lagi. Kombinasi manusia dan pedang, bahkan Long Wei, sedikit hancur. Pada saat yang sama, lebih dari selusin Tianjiao Terans bersayap melancarkan serangan dari samping, dan semua jenis serangan menyerang kepala Luming. Sedikit usaha, Luming mencibir, dan kekuatan sihirnya mengalir. Sebuah lonceng keluar dari udara, yang merupakan lonceng kejahatan surgawi. Bunyikan loncengnya, lonceng kejahatan surgawi berbunyi, dan riak tak terlihat keluar. Yubo, ada lebih dari selusin teran bersayap Tianjiao yang terkejut, tubuhnya menegang sejenak, jiwa mereka diserang. Bunuh, Luming berteriak dingin, pedang penghancur kekosongan memadat, memecah kehampaan dan memancarkan cahaya pedang. Puff, puff, puff. Terlalu cepat, dan darah menyembur keluar. Lebih dari selusin teran bersayap terbunuh dengan satu pedang. Hanya Yubo, yang meraung di saat kritis, mundur tiba-tiba dan menghindari serangan yang tak terhindarkan. Namun, salah satu sayapnya masih terpotong, dan bulu-bulunya berterbangan, membuatnya berkeringat dingin. Kau punya rahasia lain. Yubo meraung, tubuhnya mundur dengan liar, dan dia tidak berani bertarung lagi. Kekuatan Luming sendiri sangat kuat, dengan serangan terhadap jiwa seni rahasia aslinya, hampir tanpa cacat, ia harus mundur. Jika aku tidak ditekan, aku akan membunuhmu. Sebelum pergi, Yubo harus mengucapkan kata-kata kejam. Sungguh memalukan dipukul mundur oleh Luming, jadi aku meninggalkan kata-kata kejam untuk mencoba menyelamatkan muka. Namun Luming tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Jika kau ingin pergi sekarang, sudah malam. Tinggallah untukku. Luming minum dengan dingin dan mengendalikan pedang untuk menembus kehampaan. Dalam sekejap, ia mengejar Yubo dan membunuhnya. Pada saat yang sama, tubuh Luming berputar, 9 cakar melangkah ke udara, kecepatannya luar biasa, mengejar Yubo, cakar naga terus mencengkeram ke bawah. Pada saat yang sama, senjata tiran juga dibombardir. Selain itu, pintu dominasi juga mengembun.
Raungan, di gerbang dominasi, terdengar raungan, yang dikombinasikan dengan 5 kebangkitan kekuatan master, yang sangat menakjubkan. Yubo meraung dan berusaha sekuat tenaga memadamkan cahaya pedang di langit, menghalangi pedang Su yang patah dan senjata ajaib Ba. Namun, cahaya itu tidak menghalangi cakar Luming. Ketika cakar naga itu turun, ia memuntahkan darah, tubuhnya hampir terkoyak, dan bulu-bulu emasnya berterbangan. Kemudian, gerbang master ditekan, dan Yubo menggunakan seni rahasia aslinya untuk melawan, tetapi gagal menghentikannya. Pedang tubuh emas itu terus bergetar dan akhirnya meledak. Yubo menjerit, darah mengucur dari mulutnya, dan terluka parah. Terlebih lagi, ia tidak bisa mundur, karena daya tarik kuat yang menyelimuti pintu dominasi menariknya. Membawamu ke jalan, suara acuh tak acuh Luming terdengar, dan sebuah cakar naga mencengkeram Yubo. Jangan, berteriak pada diri sendiri, hentikan, jika kau berani membunuhnya, kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Arogansi Teran bersayap, bahkan kaisar pun akan meraung. Yubo bukanlah Tianjiao biasa dari suku bersayap, melainkan Tianjiao tingkat atas. Jika kau tumbuh dewasa di masa depan, kau pasti akan menjadi kuat dan berkontribusi bagi suku bersayap. Membunuh Tianjiao seperti ini adalah kerugian besar. Namun Luming tidak peduli. Di mata Yubo yang putus asa, cakar naga itu turun dan tubuh Yubo meledak. Tubuh Yubo langsung diremukkan oleh cakar naga Luming. Bahkan jiwanya pun tak bisa lepas, tubuh dan jiwanya pun hancur. Kau mau mati, sekalipun kau punya 10.000 nyawa, kau tetap mati. Manusia bersayap meraung, terutama beberapa kaisar semu, menyemburkan napas teror dan getaran hampa. Jika kau berani melawanku, kau harus siap dibunuh olehku. Apapun identitasmu, kau akan dibunuh oleh burung berbulu campuran dari manusia bersayap. Luming mencibir dan membuka mulutnya. Bajingan, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seorang panglima perang bersayap meraung. Omong kosong, kalau kau mau membunuhku, datang dan bunuh aku. Luming mencibir. Para manusia bersayap terdiam dan tak ada yang bergerak. Kaisar Sun tak bisa mendekatinya, atau segel naga akan menghabisinya untuk pertama kalinya. Bagi generasi muda, yang terkuat adalah Dewa Triplex. Jika 3 kunci Senjun masuk, ia akan ditekan oleh Long Wei. Bahkan Yubo pun mati, dan yang lainnya akan tamat. Aku tidak berani masuk. Aku masih mengoceh. Aku sekelompok barang tanpa biji. Aku burung campuran. Luming mencibir dan mencibir. Banyak orang marah, dan Tianjiao hampir muntah darah. Jika kau memiliki kemampuan untuk bertarung. Orang-orang bersayap itu meraung dengan bangga. Kau adalah 3 kali dewa dan raja, dan aku adalah salah satunya. Kau adalah salah satu dari 130 ras dalam daftar ribuan bangsa. Kau memiliki darah dan bakat yang kuat. Sekarang kau memintaku untuk keluar berperang. Sungguh memalukan. Masuklah dan berperanglah. Kau ditekan di sini. Kau hanya perlu bertarung secara adil denganku. Kalau tidak berani, diamlah. Luming minum dingin. Para wingmen terdiam, karena mereka tidak bisa bicara. Mereka benar-benar tertekan karena muntah darah. Darah dan bakat mereka kuat, setara dengan perang duniai, ras kecil pada umumnya, dihancurkan oleh mereka. Dalam keadaan normal, bagaimana mereka bisa menindas rakyat dengan negara mereka? Tapi Luming sangat abnormal sehingga mereka tidak bisa menahannya. Nak, sekarang biarkan dirimu sombong sebentar, kau tidak akan pernah keluar dengan benih. Tianjiao Wingman mencibir, sekelompok orang tanpa benih, aku tidak mau bersamamu. Kata Luming sinis, lalu tanpa berhenti, perlahan menuju titik lemah di bawah. Periode waktu ini adalah periode lemah Wan Longyin. Kekuatan setiap titik lemah adalah yang terlemah. Setelah periode waktu ini, kekuatan akan menjadi lebih kuat lagi. Luming tidak bisa menghabiskan waktu di sini. Mustahil untuk keluar. Kaisar dari klan Wing sedang menjaganya, hanya ada satu cara baginya untuk keluar. Menunggu terus, mustahil. Ketika kekuatan segel Wan Long semakin kuat, ia akan semakin banyak bergerak. Sekalipun ada tubuh naga primitif, tak ada dasar. Lebih baik pergi sekarang. Luming perlahan terbang ke dasar corong, tak ada yang aneh, tak ada naga yang mengembun. Kesempatan bagus. Tanpa ragu, Luming langsung melesat ke dasar corong, seolah keluar dari lapisan tipis dan tiba di dunia baru. Namun, pada saat ini, sebuah nyanyian naga menggemparkan dunia. Kemudian, tiba-tiba dari kehampaan, sebuah cakar naga yang begitu besar hingga menutupi langit dan menghalangi matahari, mencengkeramnya ke arah Luming. Meskipun tubuh naga itu panjangnya beberapa juta meter, ia tampak seperti cacing tanah di bawah cakar naga ini. Tidak bagus. Wajah Luming berubah drastis. Sepertinya ia belum benar-benar menembus jangkauan Wan Longyin, dan masih ada serangan. Ia berputar dan menerjang ke depan, mencoba melarikan diri. Namun, ia mendapati kekosongan itu akan terkunci, seperti semen yang mengeras, membuat kecepatannya menjadi seperti kura-kura. Cakar naga itu terus mencengkeram dan mengunci Luming. Tak ada cara untuk menghindarinya. Ia hanya bisa disambung dengan paksa. Maning, aku akan mengirimmu keluar dulu. Seru Luming, dan kekuatannya bergetar hebat, lalu ia tiba-tiba mengusir Maning. Bagaimanapun, lebih baik mengirim Maning pergi dulu, dan membalas kebaikannya pada Dream God Jade, agar mereka tak saling berhutang. Maning, bagaikan lampu listrik, terlempar dari langit. Setelah beberapa tarikan napas, ia terbang keluar dari jangkauan cakar naga dan menghilang di angkasa. Raungan, Luming meraung, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menerjang ke arah cakar naga. Bersamaan dengan itu, berbagai macam jurus rahasia asli keluar. Pedang penghancur kekosongan, pedang iblis, dan gerbang dominasi. Ada 11 jurus rahasia asli. Apapun fungsinya, mereka melesat keluar dan menyerbu cakar naga. Boom, boom, BR lebih besar dari. Detik berikutnya, semua jenis jurus rahasia cakar naga meledak bersamaan. Sentuh, pedang penghancur kehampaan meledak lebih dulu, diikuti oleh pedang iblis. Satu persatu, jurus rahasia asli hancur, dan energinya terkuras. Tubuh Luming bergetar hebat dan ia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Nes, cakar naga ini, seberapa kuat? Sebuah pikiran melintas di benak Luming. Cakar naga ini lebih kuat dari yang dibayangkannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 11 jurus rahasia asli berhasil dikalahkan, dan ia pun diserang. Namun, Luming mendapati cahaya cakar naga tampak redup, dan kekuatannya pun mengecil. Ini menunjukkan bahwa 11 jenis jurus rahasia asli masih berguna, mengimbangi sebagian kekuatan cakar naga.
Namun, cakar naga itu masih mendekati Luming. Jaraknya semakin dekat. Mantra, ayo. Luming meneguk ludahnya dalam hati, dan 9 cakar naga terus melesat keluar, yang merupakan penerapan jurus naga ajaib. Dalam sekejap, 108 naga cakar 9 keluar dan menyerang cakar naga tersebut. Bang, bang, bang. Dharma naga cakar 9 bertabrakan dengan cakar naga, dan meledak terus-menerus. 108 wujud Dharma naga cakar 9 terus meledak dan segera menghilang. Akhirnya, Nolmenon Luming bertabrakan dengan cakar naga. Boom, langit berguncang, dan amukan menyapu segala arah, seolah ingin melahap segalanya. Tubuh Luming bergetar hebat. Saat itu, ia merasakan kekuatan teror yang tak terbayangkan menjalar ke seluruh tubuhnya. Kaca, ia seakan mendengar dengan jelas suara tulang-tulangnya patah dan otot-ototnya robek. 9 cakar naga meletus dalam sekejap, lalu tubuh naga yang berukuran beberapa juta meter itu pun terus-menerus hancur berkeping-keping. Akhirnya, Luming tak lagi mampu mempertahankan wujud asli tubuh naganya dan kembali ke wujud manusia. Untungnya, setelah serangkaian serangan untuk melawannya, cakar naga itu akhirnya redup, dan sentuhan terakhirnya berubah menjadi cahaya redup. Namun, tubuh Luming, bagaikan meteorit, jatuh ke bawah. Huhuhu, cepat, terlalu cepat, tubuh Luming bergesekan dengan udara, berubah menjadi bola api, jatuh di daratan yang luas. Apakah aku akhirnya masuk? Apakah ini bintang ibu naga? Gumam Luming, namun ia ingin menahan diri agar tak jatuh. Namun, ia mendapati bahwa kekuatan sihir di tubuhnya telah mengering. Yang terpenting, meridian muskuloskeletalnya rusak parah dan tak bisa bergerak sama sekali. Ada banyak kekuatan sihir yang tersimpan dalam rumus pengukur kata, tetapi kekuatan tersebut tidak dapat mengalir ke tubuh Luming, karena meridian dalam tubuhnya rusak parah sehingga tidak dapat berfungsi.